Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu Polytron dengan keluhan di bagian freezer kondisinya normal saja menurut keterangan. Jadi untuk ruang freezernya ini tergolong masih berfungsi dengan layak. Jadi seperti itu untuk ruang freezernya, namun kurang maksimal ya. Kemudian di ruang refrigerator, di sini menurut keterangannya kondisinya tidak dingin, sehingga kulkas ini tidak bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian saya raba di bagian dindingnya ini terasa hangat, mantap. Lalu kita lihat di bagian belakang ada box modul. Untuk box modulnya di bagian belakang. Lalu kita lihat dari spesifikasinya ini adalah tipe 28 series. Nah, ada diagram kelistrikan serta spesifikasi dari unit kulkas ini. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Untuk mesin kompresornya menggunakan BFM 93 ATAL yang kategorinya adalah 1/4 PK. Namun pada kenyataannya apabila R600 ini adalah 1/5 PK. Baik, kita akan lakukan pengecekan di bagian box modul pengendalinya ini. Apakah ada keganjalan di bagian box modulnya nih? Ada beberapa skrup yang harus saya lepas di bagian penutupnya ini. Baik, sudah terbuka penutup box modulnya ini. Nah, dari sini kita bisa lihat dan dengarkan bipnya ini berbunyi tidak beraturan. Artinya memang ada masalah ya pada rangkaian modulnya ini. Seharusnya tidak begini bipnya ini, seperti pintu tidak tertutup ya. Jadi saya anggap ini ada masalah memang di bagian modul pengendalinya ini. Oke, bipnya tidak beraturan, seperti terjadi error, sehingga kulkas ini tidak normal. Saya cek di bagian pintu bawah apakah memang ada masalah di switch pintunya. Saya rasa tidak ada masalah ya di switchnya ini. Jadi memang ada permasalahan di modulnya. Untuk ruang freezer tidak ada masalah. Untuk kinerja fan-nya juga normal. Selanjutnya saya akan lakukan pengecekan di bagian evaporatornya. Saya buka dulu bagian aksesoris yang ada di ruang freezer. Oke, ini penutup cupnya terlepas. Nampak terlihat kinerja fan berfungsi dengan normal. Selanjutnya kita akan lakukan pembongkaran. Baik, untuk evaporator proses pembentukan saljunya nampak mulai terbentuk, dan kita harus yakinkan dan pastikan dulu
apakah proses pembentukan saljunya ini benar-benar terbentuk dengan merata. Jadi saya akan biarkan dulu dalam beberapa menit, kurang lebih sekitar 20 menit ya. Kita biarkan dulu, nanti kita cek kembali. Oke, setelah kurang lebih 20 menit, bagaimana kondisi proses pembekuannya? Ya, seperti ini. Jadi untuk proses pembentukan saljunya saya rasa tidak ada masalah ya. Artinya memang tidak ada masalah di sistem sirkulasi freon. Nah, seperti ini. Jadi saya yakini bahwa permasalahannya memang di rangkaian modul pengendalinya ini ya, saya anggap rusak. Baik, saya cabut dulu sumbernya. Langsung saja saya akan lakukan eksekusi untuk mengatasi permasalahannya ini. Jadi saya rasa permasalahannya adalah terjadi pengeblokan di area evaporatornya. Oke. Langsung saja saya coba lakukan perbaikan, yang mana seperti biasa di bagian evaporator ada termistor. Saya akan lakukan pergantian termistor tersebut dengan menggunakan bimetal defrost. Kemudian nanti sistem modulnya, defrostnya saya ganti menggunakan sistem timer. Timernya ini timer sistem 13. Baik, saya akan lakukan pemasangan bimetal defrost terlebih dahulu. Nah, ini termistornya akan saya ganti dengan bimetal defrost. Oke, ini saya potong dulu ya termistornya. Nah, ini ya, termistornya ini kita pasang kembali nanti di rangkaian modul. Kemudian saya akan sambungkan bimetal defrost ini pada kabel termistor yang saya potong. Oke, jadi termistornya ini saya gantikan perannya menjadi bimetal defrost. Untuk proses pencairannya saya buat secara manual saja. Oke, saya akan lakukan penyambungan bimetal defrostnya ini. Dan setelah itu jangan lupa kita isolasi dulu. Oke, setelah itu kita tempelkan bimetal defrost tersebut pada akumulator ya. Jadi letakkan bimetal defrost pada akumulator. Oke, seperti ini.
Jadi untuk pemasangan bimetal depros sudah selesai. Kita akan lanjut lagi menuju pemasangan timer pada modul pengendali. Nah, ini termisnya juga saya akan pasang kembali pada rangkaian modul. Baik, pada rangkaian modul untuk jalur bimetal depros ini kita akan urut kabelnya yang menuju ke modul. Ada kabel 2 ini. Ini adalah kabel yang menuju termistor tadi. Ini saya potong. Kemudian termistor yang tadinya saya potong kabelnya pada ruang freezer. Ini saya sambung kembali pada kabel yang menuju ke modul pengendali. Oke, tujuan dari pemasangan kembali termistor ini adalah untuk menghindari kinerja modul yang tidak normal atau lainnya, serta agar komponennya ini tetap masih utuh ya. Jadi apabila dikembalikan seperti semula tidak ada masalah karena komponennya masih ada. Oke, seperti ini. Termistornya saya kembalikan pada posisinya di bagian rangkaian modul. Lalu kabel yang terpotong ini adalah jalur yang menuju ke bimetal depros yang kita pasang pada ruang freezer. Ini akan saya sambungkan pada timer. Jadi ini adalah kabel bimetal depros ya, yang menuju ke ruang freezer. Nah, ini timernya saya akan lihat ada pin 1, 2, 3, dan 4. Kita fokus di pin 1 dan 2. Oke, kita awali dari pin nomor 2 ya terlebih dahulu pada timer ini, di mana kita akan menyambungkan pin 2 ini, kita hubungkan pada salah satu kabel bimetal depros. Oke, ini ya kabel bimetal deprosnya ini saya sambungkan di pin nomor 2. Bebas ya, mau yang satunya boleh, ini juga boleh. Jadi tidak masalah ini. Oke, pin nomor 2 sudah terkoneksi. Selanjutnya ya, kita fokus kembali pada pin nomor 1. Untuk pin nomor 1 ini kita sambungkan pada kabel bimetal depros yang kedua. Oke, seperti ini. Kemudian kita harus gabungkan dengan kabel header. Nah, ini kabel warna merah, ini ada kabel header, putih itu fan, sedangkan birunya itu netral. Jadi saya potong kabel merah ini. Ini adalah kabel yang menuju ke header. Oke, untuk pin nomor 1 ini kita sambungkan pada bimetal dan header. Dijadikan satu.
Oke, setelah itu kita isolasi dulu. Baik, untuk pin nomor 1 dan 2 sudah selesai. Selanjutnya kita fokus lagi di pin nomor 3. Nah, ini ya, pin nomor 3. Di mana kita menyambungkan pin nomor 3? Kita akan sambungkan pin nomor 3 ini adalah ke pin jalur kompresor. Oke, ini ya. Kabel warna hitam ini adalah jalur yang menuju kompresor. Sedangkan birunya itu netral. Saya akan potong di kabel warna hitam ini. Namun, saya akan sambungkan pin nomor 3 ini pada kabel warna hitam ini yang menuju ke modul. Jadi kita dapatkan fasenya ini dari modul pengendali. Jadi tujuan dari pemasangan fase pada modul pengendali ini agar sistem termostatnya ini berfungsi seperti semula. Jadi dengan sistem ini kita tidak perlu menambahkan termostat lagi karena kita masih menggunakan sistem termostat aslinya. Oke, sudah tersambung pin nomor 3. Selanjutnya kita fokus pada pin nomor 4. Untuk penyambungan pin nomor 4, kita tinggal sambungkan pada kabel warna hitam yang kita potong tadi. Namun kabel hitam ini adalah jalur yang menuju ke mesin kompresor. Oke, ini saya sambungkan ya. Sedangkan netralnya ini sudah tersambung otomatis, jadi kita tidak perlu memikirkan netral. Oh iya, untuk fan-nya ini bebas ya, mau ikut modul boleh, mau ikut timer boleh. Namun saya akan coba fan-nya ini saya gabung dengan mesin kompresor saja ya. Jadi biar teman-teman tidak bingung. Namun apabila tidak digabung tidak ada masalah sih ya. Oke, saya gabung saja. Jadi fan ini ikut jadi satu dengan mesin kompresor. Jadi apabila nanti defrost itu mesin kompresor off, fan juga off. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi sudah terkoneksi semua untuk sistem penyambungan pada timer pin 1 sampai pin 4 sudah tersambung. Selanjutnya timernya ini bebas mau diletakkan di mana, yang penting tidak mengganggu dan kita bisa tutup saja. Oke, seperti ini ya peletakannya. Dan tinggal kita tutup. Tidak nampak terlihat bahwa di dalam modul ini ada timernya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya saya akan lakukan pengetesan. Saya berikan sumber. Oke, kita tunggu. Pastikan mesin kompresor bekerja. Oke, mesin kompresor sudah bekerja. Terasa getar, artinya mantap ya. Lalu kita menuju ke ruang freezer. Ya, di ruang freezer seperti ini. Proses pendinginan sudah berlangsung.
Selanjutnya kita kembalikan untuk penyambungan soket fan-nya ini. Jangan lupa ya, pastikan fan-nya ini berfungsi. Baik, fan-nya berfungsi, tinggal kita lakukan penutupan saja. Oke, jadi sudah selesai proses modifikasi sistem timer pada kulkas 2 pintu Polytron ini. Kinerja termostat pada ruang refrigerator juga masih kita fungsikan, dan kita tidak perlu menambah termostat lagi. Untuk aksesoris, pasang kembali pada posisinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal dilakukan pengetesan. Saya akan berikan air mineral dan kita akan cek dalam beberapa hari, mungkin kurang lebih 2 minggu ya, kita lihat hasilnya. Apakah sistem pengendalinya nih berfungsi dengan normal. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan kembali. Bagaimana hasilnya? Apakah sistem defrostnya ini berfungsi dengan normal? Ya, kita cek. Untuk dindingnya saya raba masih terasa hangat, mantap. Pertanda kinerja dari kulkas ini stabil. Untuk ruang refrigerator saya raba raknya terasa dingin dan sudah terisi ya dengan bahan-bahan makanan. Artinya dinginnya sudah normal ya, mantap. Lalu bagaimana di ruang freezer? Di ruang freezer kita lihat, oke, sudah terisi semua bahan-bahan di ruang freezer. Lalu air mineral yang kita lakukan pengetesan sudah membeku dengan sempurna. Jadi di ruang freezer ini proses pembekuannya masih normal ya, tidak ada masalah, mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.